Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Kirana Asya Anwar dengan NIM 20050097411 dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep game edukasi lingkungan yang bernama Game Mom Health untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemrograman game. Selanjutnya adalah tentang Game Mom Health. Fakta penanganan sampah tersebut juga menunjukkan perilaku masyarakat yang belum memperdulikan sampah rumah tangganya terlebih terhadap lingkungan. Hal tercermin dari budaya masyarakat kita yang masih sangat gemar untuk membuang sampah secara sembarangan. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut harus ada upaya pencegahan dan penanaman sikap peduli terhadap lingkungan sejak dini. Ditinjau dari fakta-fakta di atas, maka peneliti berinovasi untuk menyediakan fitur pembelajaran lingkungan, terutama dalam kaitan pengelolaan sampah untuk anak-anak. Aplikasi yang dibuat ini nantinya akan dikemas dalam bentuk game interaktif berbasis Android. Game yang diciptakan ini harapannya akan memberikan pengetahuan dan menciptakan kesadaran kepada anak-anak dan pentingnya menjaga lingkungan. Pola hidup cinta lingkungan yang ditanamkan ini diawali dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuang sampah secara benar. Selanjutnya, apa sih tujuan dari disusunnya konsep Game Mom Health ini? Yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan mengenai dunia lingkungan sampah yang dimiliki pengguna aplikasi ini, terutama anak-anak. Yang kedua, mempermudah pengguna mempelajari materi dengan menggunakan aplikasi game edukasi lingkungan Mom Health. Yang ketiga, menjelaskan konsep aplikasi game yang simpel dan bermanfaat, yaitu aplikasi game edukasi lingkungan Mom Health. Lalu ada batasan konsep dari game ini. Yang pertama adalah konsep dari materi game yang akan dibuat ini hanya dibatasi dari dunia lingkungan sampah saja. Yang kedua, aplikasi ini dapat atau digunakan semua kalangan sehingga bisa dikatakan sebagai user friendly. Yang ketiga, dengan mempertimbangkan permasalahan yang akan dihadapi, sehingga hanya membatasi permasalahan pada pengembangan game edukasi lingkungan berbasis Android untuk anak-anak. Apa itu Game Mom Healthy? Game Mom Healthy atau game edukasi Mom Healthy adalah permainan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan dalam permainan tersebut mengandung unsur mendidik atau nilai-nilai pendidikan. Game edukasi yang akan dikembangkan bergenre arcade, di mana melatih ketangkasan pengguna dalam menggolongkan sampah, serta memiliki esensi simulasi di dalamnya, sehingga membiasakan pengguna untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengetahui jenis-jenis sampah yang harus dibedakan dalam pembuangannya. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Dalam membuat konsep game harus ada keterjelasan dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah metode wawancara atau interview yang merupakan metode teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada seseorang yang lebih mengerti dengan topik yang kita ambil. Lalu yang kedua adalah metode studi kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bacaan-bacaan yang ada baik dari buku-buku atau karya tulis dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dibuat. Yang ketiga, metode kearsipan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan arsip yang diperoleh penulis dari seolah-olah yang bersangkutan dengan bentuk dokumen. Setelah metode pengumpulan data dilakukan, yaitu adanya metode pengembangan. Metode pengembangan ini sendiri diawali dengan metode pengembangan model V, di mana model V ini merupakan model perluasan dari model waterfall yang terdiri dari requirements, ada specification, ada design, implementation. Apabila sebuah konsep ini dilanjutkan untuk menjadi sebuah aplikasi, maka akan diteruskan menuju ke
model sistem waterfall yang sesungguhnya, yaitu ada unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Pada konsep game ini, kedepannya akan membangun perangkat lunak dengan metode model yang telah saya sampaikan, yaitu model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Metode SDLC dengan metode waterfall yang memiliki tahapan-tahapan pengembangan sistem utama, yaitu rencana atau planning, analisis atau analysis, yang ketiga ada design, lalu implementation, testing, dan maintenance. Di dalam membuat sebuah konsep game diperlukan banyak analisa. Yang pertama adalah analisa permasalahan. Analisa pokok dari masalah adalah salah satu tolak ukur untuk menilai pemahaman anak-anak yang berisi tentang dunia lingkungan dan sampah untuk melatih daya ingatnya sejak dini. Permasalahan lainnya meliputi kurang pedulinya masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan. Media edukasi lingkungan yang ada dirasa belum cukup untuk dikatakan banyak aplikasi yang menggunakan game edukasi lingkungan. Jumlah game edukasi pada Play Store masih kurang dibandingkan genre game yang lain. Game edukasi lingkungan Mumhealth berbasis Android ini sangat solutif untuk mengatasi minat anak-anak terhadap dunia teknologi. Selanjutnya adalah terkait analisis modal, di mana game edukasi lingkungan Mumhealth ini yang berbasis Android dibangun menggunakan model yang user-friendly dengan tampilan yang lebih menyenangkan. Selain itu, dalam penyajian level pada aplikasi mengangkat tema mengenai dunia lingkungan dan pengenalan jenis-jenis sampah, anak-anak dapat belajar setiap waktu untuk dapat mengasah pengetahuannya lewat game edukasi Mumhealth ini dengan mudah dan efisien. Setelah kita mengetahui permasalahan dan model yang akan dibuat dalam konsep game Mumhealth ini, ada beberapa fitur yang menurut saya harus ada dalam game Mumhealth ini. Yang pertama ada icon yang memang wajib dalam sebuah game, ada menu start, menu place, main menu, menu game, menu pengetahuan, menu level dan reset level, lalu menu leaderboard atau required score, ada nickname, menu info, menu help, point, tentang game, dan didukung oleh background musik, media sosial, dan windscreen. Selanjutnya adalah terkait analisis pengguna. Analisis pengguna dimaksudkan untuk mengetahui siapa saja pengguna yang terlibat dalam penggunaan game Mumhealth ini nantinya. Target pengguna game edukasi Mumhealth ini adalah anak-anak yang ingin mengenal lebih banyak mengenai dunia lingkungan dan jenis-jenis sampah. Berikut pertimbangan aspek-aspek dalam analisis pengguna game ini. Yang pertama adalah fungsionality atau fungsionalitas. Fungsionality atau fungsionalitas adalah kemampuan perangkat lunak untuk menyediakan fungsi sesuai kebutuhan pengguna ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Yang kedua adalah reliability atau reliabilitas, yang merupakan kemampuan perangkat lunak untuk mempertahankan tingkat kinerja tertentu ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Yang ketiga adalah compatibility atau compatible, yang merupakan kemampuan perangkat lunak untuk ditransfer dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Yang terakhir adalah playability atau kemampuan untuk dimainkan, yang merupakan kemampuan perangkat lunak untuk mudah dipahami, dipelajari, digunakan, dan menarik bagi pengguna. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan ini merupakan proses pengumpulan informasi terkait kebutuhan pengguna terkait konsep game edukasi lingkungan Mumhealth ini, yang meliputi game Mumhealth dimainkan oleh satu pemain atau single player pada perangkat Android dan bersifat online. Mumhealth merupakan aplikasi permainan, sehingga fitur utama dalam aplikasi adalah dapat memainkan sebuah permainan. Oleh karena itu membutuhkan fitur memainkan game. Lalu game Mumhealth disajikan dalam berbagai level dengan tingkat kesukaran yang berbeda, sehingga dibutuhkan fitur untuk memilih level. Lalu karena permainan ini memiliki tingkat kesukaran yang berbeda, maka dibutuhkan sebuah fitur untuk melakukan reset level-level pada permainan agar pengguna dapat mengatur permainan seperti sedia kala, sehingga membutuhkan fitur reset level. Level yang lebih sulit dapat diakses jika pemain sudah menyelesaikan level sebelumnya.
sehingga membutuhkan media penyimpanan data. Untuk melakukan penyimpanan data akan dilakukan oleh fungsi tersendiri, yaitu leader form. Lalu, pengguna membutuhkan petunjuk dalam memainkan game sehingga dibutuhkan fitur help dalam game. Permainan menggunakan metode yang drag and drop untuk menggolongkan sampah sesuai jenis-jenisnya. Dari analisis yang telah saya sampaikan, dibentuklah sebuah desain use case, di mana use case ini menggambarkan bagaimana seorang pengguna berinteraksi dengan sistem dengan cara menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Variasi-variasi dalam urutan langkah yang terjadi antara aktor dan sistem merupakan sebuah skenario, yaitu memulai aplikasi, membuka menu help, menutup aplikasi. Lalu, ketika pengguna membuka menu help, maka mereka sudah mengetahui bagaimana cara memainkan dan membuka fitur memainkan game, memilih level memainkan game, muncul data skor, dan mereset level menjadi level awal kembali. Selanjutnya adalah hasil desain antarmuka dari konsep game edukasi lingkungan Mannheim ini. Yang pertama adalah desain user interface start, di mana menampilkan nama game dan menu play. Lalu ada desain user interface pada menu, di mana pengguna bisa memasukkan nama untuk dapat tampil di menu skor, dan pengguna dapat memilih permainan, topik, skor, dan meminta bantuan. Selanjutnya adalah desain user interface menu lengkap, di mana ketika menu info diklik, maka akan menampilkan menu mematikan atau menyalakan background, lalu share ke sosial media, dan untuk mengetahui info game yang lainnya. Lalu ada desain user interface pada permainan level 1, yaitu di mana permainan hanya dengan menggolongkan sampah dalam dua jenis, yaitu sampah anorganik dan sampah organik, dengan desain tempat yang berbeda. Lalu ada desain user interface permainan level 2, di mana sampah digolongkan menjadi 3, yaitu anorganik, plastik, dan organik, dengan tempat yang berbeda. Lalu desain user interface permainan level 3, yaitu digolongkan dengan 4 jenis sampah, yaitu anorganik, organik, kaca, plastik, dengan desain tempat yang berbeda dan memiliki skor yang sama-sama berbeda. Selanjutnya adalah hasil user interface wawasan atau topik, di mana pengguna dapat mengetahui atau belajar terlebih dahulu bagaimana jenis-jenis sampah dan bagaimana menggolongkannya. Lalu ada desain user interface leaderboard atau daftar skor, yang di sini ada riwayat permainan dan total skornya. Lalu ada user interface menu win, ada desain user interface menu pause, dan ada desain user interface menu help. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa game edukasi lingkungan Mannheim sangat efisien dimainkan untuk kalangan anak-anak sebagai pengenalan jenis-jenis sampah yang benar. Pokok dari masalah adalah salah satu tolak ukur untuk menilai pemahaman anak-anak yang berisi tentang dunia lingkungan dan sampah untuk melatih daya ingatnya sejak dini. Media edukasi lingkungan yang ada dirasa belum mencukupi, sehingga disusunlah konsep game edukasi lingkungan Mannheim dengan mempertimbangkan fungsionality, playability, compatibility, dan playability. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.